Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Safrida Rahma dengan NIM 2032230087. Saya dari kelas 5D Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya yang berjudul benchmarking dalam organisasi pendidikan. Benchmarking pada organisasi pendidikan adalah proses membandingkan dan mengukur kinerja organisasi pendidikan dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan, baik internal maupun eksternal, untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan tersebut. Benchmarking dapat dilakukan dengan membandingkan, yaitu kinerja akademik seperti membandingkan hasil belajar siswa, nilai ujian, dan indikator akademik lainnya dengan sekolah atau universitas lain. Yang kedua ada proses pendidikan, yaitu membandingkan metode pengajaran, kurikulum, dan proses pendidikan lainnya dengan sekolah atau universitas lain. Yang ketiga ada sumber daya, yaitu membandingkan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas dengan sekolah atau universitas lain. Yang keempat, kinerja manajemen, membandingkan kinerja manajemen, kepemimpinan, dan tata kelola dengan sekolah atau universitas lain. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kinerja dalam organisasi pendidikan tersebut. Selain itu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam organisasi pendidikan. Ketiga, meningkatkan inovasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan akuntabilitas. Apa sih manfaatnya? Manfaat benchmarking yaitu mengidentifikasi kelemahan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengembangkan strategi, dan yang ketiga, meningkatkan reputasi. Jenis benchmarking yaitu internal, kompetitif, fungsional, dan generik. Internal itu membandingkan proses dalam organisasi, kompetitif bandingkan dengan pesaing langsung, fungsional membandingkan fungsi spesifik antar industri, dan generik bandingkan praktik terbaik lintas industri. Langkah-langkah implementasi benchmarking. Yang pertama, identifikasi tujuan dan metrik. Yang kedua, pilih target benchmark. Yang ketiga, kumpulkan data. Yang keempat, analisis dan bandingkan. Yang kelima, rencanakan dan implementasikan. Dan yang keenam, evaluasi dan ulangi. Contoh benchmarking pada organisasi pendidikan. Misalnya, sekolah menengah atas membandingkan hasil ujian nasional dengan SMA lain di kota yang sama. Lalu membandingkan rasio guru siswa dengan SMA lain di provinsi yang sama. Membandingkan fasilitas olahraga dengan SMA lain di kota yang sama. Dan contoh dari universitas yaitu membandingkan peringkat universitas dengan universitas lain di Indonesia. Membandingkan rasio dosen mahasiswa dengan universitas lain di ASEAN. Membandingkan jumlah publikasi ilmiah dengan universitas lain di dunia. Dalam contoh di atas, organisasi pendidikan membandingkan kinerja mereka dengan organisasi lain yang serupa untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. Benchmarking dapat dilakukan dengan menggunakan data internal seperti data akademik, misalnya hasil ujian, nilai, dan lain-lain. Selanjutnya ada data keuangan seperti anggaran, pengeluaran, dan lain-lain. Adapun tantangan benchmarking yaitu kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat, kesulitan dalam membandingkan kinerja dengan organisasi lain, kesulitan dalam mengimplementasikan perubahan, dan kesulitan dalam mempertahankan perubahan. Adapun solusinya yaitu menggunakan sumber data yang terpercaya, mengembangkan sistem pengumpulan data yang efektif, melakukan verifikasi data secara teratur, menggunakan indikator kinerja yang sama, menggunakan metode analisis yang sama, melakukan penyesuaian untuk perbedaan organisasi. Selanjutnya, mengembangkan rencana implementasi yang jelas, mengalokasikan sumber daya yang cukup, melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur. Dan terakhir, mengembangkan budaya organisasi yang mendukung perubahan, mengintegrasikan perubahan ke dalam sistem organisasi, dan melakukan evaluasi dan penyesuaian secara teratur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.